Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Pada abad ke-7 kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi, di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa, yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya, meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri, yang berarti cahaya, dan Wijaya, yang artinya kemenangan. Jadi, arti Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Setelah beberapa abad berkuasa, kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Dari prasasti-prasasti kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kota Kapur, diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapunta Hyang Srijayanasa. Sejak awal didirikan Sriwijaya, diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, dan Lampung. Srijayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer, menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Raja Sriwijaya. Sementara dari prasasti Kedukan Bukit, diketahui bahwa Dapunta Hyang berasal dari Minangkabau, yang lokasinya tepatnya masih diperdebatkan. Diceritakan pula bahwa Dapunta Hyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara, dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi berkembang dan makmur. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Rakyatnya pun hidup dengan makmur, karena kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal-kapal dagang yang melintas. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, dibangunlah armada laut yang kuat. Supaya dapat mengatasi gangguan di jalur pelayaran, Sriwijaya juga menjalin hubungan perdagangan dengan India, Cina, dan bangsa-bangsa lain. Selain menonjol di bidang maritim, kerajaan Sriwijaya juga maju di bidang politik, ekonomi, dan agama. Di bidang politik, Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama, karena wilayah kekuasaannya sangat luas. Raja Balaputra Dewa juga menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggala yang kala itu dipimpin oleh Raja Dewa Paladewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk mendirikan asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalada. Hal tersebut menandakan Balaputra Dewa memerhatikan ilmu pengetahuan bagi generasi mudanya. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Kemunduran melanda berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi dan politik. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Berulang kali diserang Kola Mandala dari India, terdesak kerajaan Thailand dan Singasari. Banyak raja-raja taklukan yang melepaskan diri, mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepaskan diri. Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karang Berahi, Candi Biaro Bahal IV, Candi Muara Takus. Itulah sejarah singkat kerajaan Sriwijaya pada masanya. Terima kasih sudah menonton sejarah singkat ini. Tetap standby di channel Dokumentasi News 22. Jangan lupa like, subscribe,